Uang 500 juta atau melihat cara meninggal orang? Mending tahu cara meninggal orang kan? Tapi ntar hidup lo jadi gak tenang kebayang-bayang cara meninggal orang mulu. Ren, liatin cara meninggal papa dong, soalnya papa takut mati. Oke, Pa. Cara meninggal papa dimakan buaya. Astaga, kalau gitu papa nggak mau mancing ikan lagi. Tapi kan pekerjaan papa nelayan. Kamu mau papa mati? Ya enggak sih, Pa. Guys, kalau kalian sayang papa, like. Kalau kalian sayang mama, subscribe. Ren, gue sama keluarga gue mau liburan ke Gunung Berapi, lo mau ikut gak? Aduh, mending jangan deh, soalnya gunung itu bakal meletus. Ren, kok lo ngomong gitu sih? Orang gue mau pergi, dasar anak kunyuk. Tapi aku bisa melihat cara meninggal kamu. Gue gak percaya tahayul, pokoknya gue gak bakal percaya sampai gue lihat langsung. Ren, lo tau nggak Lala sekeluarga meninggal karena gunung berapi meletus? Astaga, andai aja Lala dengerin aku tadi. Lo bisa lihat cara meninggal orang? Iya, aku bisa tahu. Jangan deket-deket gue mulai sekarang dan jangan pernah mencoba untuk ramal gue. Kenapa? Semoga jatah dengerku 0. Yah, kok malah 24 jam sih? Itu kan si anak broken home. Iya, jangan deket-deket, ntar ketular broken home-nya. Weh, jangan keras-keras, ntar kalau dia denger gimana? Tenang aja, dia mah nggak pernah punya jatah denger. Males banget punya jatah denger cuma buat dengerin omongan mereka. Kalian bisa tekan tombol like dan subscribe bersamaan pakai jari manis gak? Kalau bisa komen ya. Jadi murid yang gak punya jatah denger cuma Ren ya? Aduh, bener-bener dia tuh beban kelas, mana orang tuanya susah banget dihubungin. Ya iyalah bu, orang tuanya mana peduli sama dia. Emaknya aja udah nikah lagi. Dia kan broken home, udah keluarin aja dia dari sekolah ini. Pengennya sih gitu, ibu juga males punya murid broken home. Lebih baik ibu aja yang keluar dari sekolah ini. Reza, kok lo ngomong gitu sih ke bu guru? Emang broken home itu apa sih? Sebutan buat anak yang orang tuanya cerai. Terus emang kenapa kalau dia broken home? Dia kan nggak ngerugiin kalian, kenapa kalian jahat? Reza, kenapa kamu belain aku tadi? Jadi kamu punya jatah dengar? Ya gue paling gak suka lihat orang dibully. Kan bukan lo juga yang pengen jadi broken home. Aku capek banget kemana-mana harus pakai kacamata. Aku mau punya mata baru. Mama mau kemana pagi-pagi? Mau ketemu teman arisan. Ah, mataku. Kenapa matamu? Gak tahu nih mah, tiba-tiba silau. Mah, kok gigi depan mama hilang 3? Ngomong apa kamu? Gigi mama masih utuh gini. Ren, mama udah pulang. Mama kenapa nangis? Gigi depan mama copot 3 gara-gara kesandung jalan sambil main HP. Biasanya mama suruh aku jalan pakai mata. Udah berani ya kamu nyautin mama, jalan tuh pakai kaki bukan pakai mata. Serba salah aku. Hai Ren, gimana puasanya hari ini? Hai lah, aduh mataku silau. Lo kenapa Ren? Lah, kok rambutmu kutu semua? Ada lalatnya lagi terbang di atas kepalamu. Apa sih Ren? Gue abis keramas nih, jangan ngadi-ngadi dah. Ren Besti, tolong, suwe banget dah gue hari ini. Kenapa lah? Gue lagi naik sepeda sambil makan ayam goreng, malah nyemplung ke tempat sampah. Rambut gue jadi banyak kutu dan dilalerin. Mana ayam goreng gue dibawa kabur kucing? Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke, Pak. Ren, Tenang aja, Marco. Itu kan bintang titik 2. Ini dia yang dicari-cari. Sekarang kamu ikut saya. Aku mau dibawa kemana? Ini orang yang memiliki tanda lahir ajaib itu. Kalian awasi dia jangan sampai kabur. Saya harus mengurus temannya. siap Pak Bos. Ini ada apa sih? Kenapa aku dikurung kayak gini? Udah, kamu tunggu di sini sampai saya kembali. Ren, Marco? kamu gak apa-apa kan? Udah aku bilang jangan dikasih lihat, bandel sih. Ya maaf. Sekarang kamu dalam bahaya. Dalam bahaya. Iya, bintang titik 2 itu artinya kamu bisa mengubah tanda lahir atau nasib seseorang. Tapi hanya berlaku untuk satu orang. Apa cuma aku yang punya tanda lahir itu? Iya Ren, cuma kamu. Dan sekarang semua orang mengincarmu untuk mengubah nasib mereka. Mereka butuh darahmu. Terus gimana dong? Ya, kita harus cepat pergi dari tempat ini. Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat deh rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk... Mengetahui isi perut atau isi otak orang, isi perut aja deh.
Aduh, mules banget. Udah bolak-balik kamar mandi 20 kali hari ini. Kamu kenapa? Salah makan ya? Nggak tahu, Ren. Gue juga lupa habis makan apa tadi. Aduh, Isi perutmu udang basi. Astaga, gue baru ingat gue makan udang nemu di kolong meja tadi. Ma, kok bekal aku cuma nasi putih doang sih hari ini? Iya, Mama lagi males masak hari ini. Kamu komplain aja sih. Adik pulang. Kok isi perut adik ayam goreng? Iyalah, kan mama bekalin aku ayam goreng. Mama pilih kasih. Sungguh kecantikan ini benar-benar menyiksaku, makin lama makin cantik. Reno cantik. Ih, Reno, kamu makan kadal lada hitam? Iya weh, itu masakan Mama Reno enak banget. Yeay, akhirnya dapat jatah tidur. Aku ngantuk banget, udah 3 hari nggak tidur. Aduh, adik gak dapet jatah tidur. Adik ngantuk banget, gak kuat. Dek, jangan sampai ketiduran ya. Kamu bisa kena kutukan kalau nggak punya jatah tidur. Terus gimana dong, Kak? Aku gak tahan. Kakak ada 1 jatah tidur, kamu pakai aja ya. Oke. Reno kelihatan ngantuk banget, nggak dapet jatah tidur. Aku kasih ke adikku, aku takut dia nggak bisa tahan ngantuk. Kalau aku kan masih bisa tahan. Ren, bantuin Mama beli minyak goreng dong. Ren, Oh, iya ma. kamu denger nggak sih dari tadi Mama ngomong apa? Maaf ma, aku ngantuk banget. Biasalah, Ma. Palingan kakak pura-pura budek biar gak disuruh-suruh. Dek, kok kamu ngomong gitu sih? Siapa suruh ngantuk? Udah sini, Ma. Biar adik aja yang beliin minyak gorengnya. Kakak tuh pemalas. Adik, kamu memang rajin dan pintar. Nanti Mama kasih kamu uang jajan yang banyak ya. Nggak kayak kakakmu, dasar nggak berguna. Kok adik gitu sih? Padahal aku udah kasih dia jatah tidurku. Jadi kakak nyesel udah kasih jatah tidur kakak ke aku. Lagian kan aku gak minta, kakak sendiri yang mau kasih. 200 juta sekarang atau 2 juta setiap buat orang tersenyum. Aku kan suka lihat orang tersenyum karena kalau orang itu tersenyum berarti dia lagi bahagia. Ren, Mama gorengin ayam buat kamu, tapi gosong gara-gara Mama tinggal angkat jemuran. Mama buang aja ya. Jangan, Ma. Sini aku makan. Pasti rasanya tetap enak walaupun gosong karena yang goreng kan ibu bidadari. Bisa aja kamu. Kakak, ini adik abis gambar rumah. Bagus gak? Wah, ini gambar rumah terbagus yang pernah kakak lihat. Kamu berbakat banget. Serius, Kak. Soalnya teman-temanku bilang gambarku jelek kayak mukaku. Mana ada, lagian mukamu kan cantik kayak princess. Ya emang sih aku cantik. Kan yang jelek mah kakak. Dih. Gue sedih banget salah potong rambut, malah jadi kayak Dora. Ih, enggak kok, rambutmu bagus. Mukamu kan emang udah cantik. Mau model rambut apapun tetap cantik. Jangan muji gue kayak gitu dong, Ren. Jadi enak. Dapat berapa ya THR aku tahun ini? Ren, ayo berangkat ke rumah nenek. Ayo, Ma. Cucu-cucuku, ini THR untuk kalian ya. Wah, makasih, Terima kasih, Nek. Ren, dikasih berapa sama nenek? 20.000, Kak. Kakak berapa? Kakak dikasih 100.000. Ih, kok beda? Jangan ribut, cucuku. Ren, kamu kan masih lebih kecil dan mukamu itu culun. Betul. Ponakan Om yang tercinta, ini THR untuk kalian, yang ini untuk Ren, dan yang ini untuk Yeay, kakak. dapat 10.000. Yeay, dapat 300.000. Om, kok punya Ren lebih kecil? Tinggi badanmu kan baru 150 cm, sedangkan kakakmu sudah 170. Apa hubungannya? Makin tinggi makin banyak rezeki, makanya kau harus cepat tinggi, Ren. Ren, kamu kenapa lompat-lompat kayak kodok gitu, nak? Kata Om makin tinggi makin banyak rezeki, jadi aku mau cepet tinggi, Mah. Astoge, bukannya tinggi malah jadi kodok kamu, nak. Wih, aku bisa lihat nama asli orang. Nak, jangan lupa bereskan kasur ya. Udah kok, Ma. Hah, nama asli Mama Lollipopok? Iya, nak. Hai, Siska. Ren, tumben pagi banget ke sekolah. Loh, nama asli kamu Anti Ketombe. Ren, jangan kenceng-kenceng, nanti ada yang denger gimana. Ren, boleh pinjem PR Mat? Boleh kok, Roy. Jadi nama asli kamu Royal Jelly. Jangan sampai ada yang tahu, Ren. Cukup panggil gue Roy aja. Hai, Ren. Udah lama nggak ketemu. Lo makin pendek aja. Ih, body shaming. Lah, Cucurut, nama asli kamu Justin Victory. Iya, tapi gue sukanya dipanggil Cucurut. Gemoy gitu kan? Nama asli aku siapa ya? KL. Bendera, Saya lupa, Pak. kamu bener-bener gak disiplin. Waduh, bikin Pak Guru senyum. Gimana caranya? Pak Guru aja lagi marah kayak gini sama aku. Pak, saya janji bakal disiplin dan pakai dasi setiap hari. Bagus kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu. Yeay, bentar lagi aku jadi orang kaya. Hello, lo bilang apa barusan?
Iya, aku ikut tantangan bikin orang tersenyum. Gue dikit lagi berhasil selesain tantangan itu. Loh, aku kira aku doang yang ikut tantangan itu. Lo udah pasti kalah dari gue. Siapa bilang aku sisa 1 orang lagi kok? Gue juga. Udahlah, lo udah miskin ya miskin aja. Gak usah ngarep deh jadi orang kaya. Aduh, lama banget loadingnya yang terakhir ini. Nak, siapa orang terakhir itu? Kamu harus menangin tantangan itu ya. Kakek mah. Kalau gitu kita sekarang harus cepat-cepat ke rumah kakek. Iya mah. Kita udah sampai nih di rumah kakek. Hah? Itu kuburan siapa mah?